Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Bioteknologi dari kelas Pendidikan Kimia B 2018 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Atiyah Laila dan rekan saya Putri Rahayu yang diampu oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Irma Ratna Kartika MSc Tech akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elektroforesis DNA dan protein. Topik bahasan yang akan kami sampaikan kali ini adalah yang pertama ada pengertian elektroforesis, kemudian ada sejarah elektroforesis, yang ketiga prinsip dan cara kerja elektroforesis DNA dan protein, kemudian ada aplikasi elektroforesis di berbagai bidang, serta ada kelebihan dan kekurangan dari elektroforesis. Oke, baik. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari elektroforesis. Elektroforesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti membawa elektron. Jadi elektroforesis ini merupakan proses migrasi molekul bermuatan dalam medium yang dialiri arus listrik atau merupakan teknik pemisahan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Nah, jadi yang pertama itu fenomena elektrokinetik elektroforesis. Nah, fenomena ini diamati untuk pertama kalinya pada tahun 1807 oleh Profesor Rusia Peter Ivanovich Strakov dan Ferdinand Frederick Kreuss di Universitas Moskow yang memperhatikan bahwa penerapan medan listrik konstan menyebabkan partikel tanah liat tersebar di air untuk migrasi. Nah, hal ini pada akhirnya diketahui disebabkan oleh adanya antarmuka atau interface bermuatan antara permukaan partikel dan fluida di sekitarnya. Nah, hal ini menjadi dasar untuk teknik analisis yang digunakan dalam kimia untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran muatan atau afinitas pengikatnya. Kemudian yang kedua itu dilanjutkan. Pemisahan elektroforesis pertama diterbitkan pada tahun 1930 oleh ilmuwan Swedia bernama Arne Tiselius yang memisahkan protein serum sesuai dengan change atau muatan mereka dalam tabung berbentuk U yang diisikan dengan buffer. Nah, sehingga pada akhirnya Arne Tiselius ini menerima penghargaan Nobel dalam kimia pada tahun 1948 karena penelitiannya mengenai analisis absorpsi dan elektroforesis, terutama pada penemuannya mengenai the complex nature of the serum's protein. Nah, jadi intinya elektroforesis itu sama dengan kromatografi, memisahkan sesuatu tetapi ada bantuan listriknya atau medan listriknya yang bisa berupa anoda dan katoda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat makromolekul seperti RNA, DNA, maupun protein. Next. Baik, selanjutnya adalah kami akan membahas mengenai apa itu elektroforesis DNA dan juga elektroforesis protein. Elektroforesis DNA itu umumnya menggunakan metode elektroforesis gel agar-ros. Metode elektroforesis tersebut pada prinsipnya adalah melibatkan fase stasioner yang berupa gel agar-ros dan fase gerak yang berupa buffer tris asetat EDTA atau TAE atau bisa juga menggunakan tris borat EDTA atau TBE. Sedangkan untuk elektroforesis protein ini, metode elektroforesisnya sering digunakan untuk karakterisasi protein berdasarkan berat molekulnya. Salah satu metode elektroforesis yang sering dipakai yaitu disebut dengan SDS PAGE atau sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroforesis yang merupakan metode standar pengujian terhadap berat molekul protein. Nah, selanjutnya adalah prinsip elektroforesis. Ya, kita masuk ke prinsip kerja dari elektroforesis. Nah, prinsip dasar dari elektroforesis ini ialah molekul dan partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode
yang memiliki muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Jadi, banyak senyawa dalam bentuk molekul yang mudah terionkan kan, seperti asam amino, protein nukleotida, maupun asam nukleat yang diuji sebagai sampel. Nah, senyawa atau partikel ini bermuatan dalam medan listrik. Yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau yang bermuatan positif akan bergerak ke katode. Nah, hal ini disebut juga dengan peristiwa elektrokinetik gitu. Nah, biasanya ada medan listrik dari power supply yang dialirkan ke medium dan akan dimasukkan ke sumur-sumur seperti pada gambar tempat sampel yang akan dipisahkan. Nah, kemudian hasil yang didapat dari elektroforesis ini merupakan berbentuk elektroforegram yang memberikan informasi mengenai seberapa cepat perpindahan komponen atau TM atau kecepatan migrasinya. Nah, jadi teknik ini digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekulnya. Misalkan kalau DNA itu bermuatan negatif seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke teknik elektroforesis. Teknik elektroforesis itu dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu ada yang elektroforesis larutan atau bisa disebut dengan moving boundary elektroforesis, dan yang kedua adalah elektroforesis zona. Nah, kalau di elektroforesis larutan ini, kita bisa lihat pada gambar itu terdapat larutan buffer di dalam bejana ini. Nah, sedangkan kalau elektroforesis zona itu biasanya menggunakan gel. Nah, yang pertama ini adalah elektroforesis larutan. Pada teknik elektroforesis larutan, larutan penyangga itu mengandung makromolekul yang ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri oleh arus listrik. Misalnya di sini itu ada makromolekulnya adalah asam amino. Nah, nanti dia di sini akan terpisah. Kalau asam aminonya itu bermuatan negatif, nanti dia akan berkumpul di anoda. Sedangkan kalau asam aminonya itu nanti bermuatan positif, maka akan berkumpul di area katoda. Kemudian kecepatan mikro dari makromolekul itu diukur dengan jalan melihat terjadinya pemisahan dari molekul terlihat seperti pita di dalam pelarut. Jadi nanti ada pita-pita yang terdapat di dalam pelarut tersebut. Selanjutnya adalah elektroforesis zona. Teknik elektroforesis zona ini menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga. Nah, biasanya bahan padatnya itu bisa entah gel ataupun kertas. Nah, di gambar ini yang berwarna abu-abu ini itu contoh dari gel yang kemudian nanti akan ditambahkan oleh buffer dan dihubungkan dengan arus listrik. Media penunjang yang biasanya digunakan itu bisa gel agaros, gel pati, gel poliakrilamida, ataupun bisa menggunakan kertas selulosa poliasetat. Nah, elektroforesis zona ini bisa disebut juga sebagai elektroforesis gel dengan dua buah model, yaitu ada yang horizontal dan vertikal. Gambarnya adalah seperti ini. Ini untuk yang horizontal dan ini untuk yang vertikal. Yang horizontal ini biasanya lebih banyak digunakan karena yang model horizontal ini memiliki kelebihan, yaitu peralatan yang digunakannya sangat sederhana, relatif murah, dan juga pemisahan untuk enzim tertentu itu bisa menghasilkan pemisahan yang lebih baik dan dia lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam elektroforesis zona. Jadi di sini ada pembagian lagi, yaitu yang pertama ada elektroforesis kertas, yang artinya bahan padatnya ini dia menggunakan kertas di sini. Nah, yang kedua adalah elektroforesis kapiler, yang artinya bahan padat yang digunakannya itu atau penyangganya itu kapiler, seperti pada gambar. Ini adalah kapilernya. Dan yang ketiga adalah elektroforesis gel, yaitu menggunakan bahan padatnya gel, bisa gel agaros atau nanti juga ada gel yang digunakan pada SDS patch. Nah, yang pertama ini adalah elektroforesis kertas. Elektroforesis kertas itu merupakan jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut itu sebagai fase geraknya, terutama adalah ion-ion kompleks.
Jadi, intinya adalah di dalam elektroforesis kertas ini dia tetap menggunakan, muatan listrik juga, namun, menggunakan kertas sebagai fase diamnya. Nah, ini misalnya ada sampel asam amino. Nah, kemudian, kita bisa lihat nanti, tergantung apakah, eee, basa atau asam, si asam aminonya. Kalau basa, maka nanti akan menuju ke arah, katoda, tapi kalau dia, kalau dia, asam, maka nanti akan ke arah anoda. Jadi pemisahannya ini, akibat terjadi adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Nah, kertas yang digunakan itu biasanya kertas selulosa asetat. Selanjutnya adalah elektroforesis kapiler. Elektroforesis kapiler ini adalah metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan bisa asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan juga nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi larutan buffer. Jadi di sini ada gambarnya ya, ada dua bejana di mana isinya itu ada buffer, kemudian dihubungkan dengan suatu pipa kapiler, lalu nanti analitnya ini yang berwarna kuning itu akan lewat dan, nanti ada detektor yang menganalisis. Nah, elektroforesis kapiler ini dia menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen ion atau molekul netralnya itu dia bergerak ke katoda. Nah, dapat juga untuk elektroforesis kapiler ini dapat juga dilakukan dengan teknik pendeteksian spektrometri atau elektrokimia. Metode elektroforesis kapiler ini sebenarnya memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik, namun kekurangannya adalah boros listrik karena, ya itu tadi, menggunakan tegangan tinggi dan juga alatnya, lebih mahal. Nah, selanjutnya adalah, elektroforesis gel. Elektroforesis gel ini, merupakan elektroforesis yang menggunakan gel sebagai fase diamnya untuk memisahkan molekul-molekul. Jadi nanti ada gel yang dimasukkan ke dalam, bejana ini gitu ya, ke dalam tempatnya. Nah, awalnya itu elektroforesis gel ini dilakukan menggunakan gel kanji sebagai fase diamnya, untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti protein. Jadi tadinya itu kan, misalnya gel kanjinya itu dibuat dalam konsentrasi tertentu. Ilustrasinya bisa kita analogikan ketika kita menggunakan atau sedang membuat gel agar-agar gitu. Nah, nanti akan terbentuk sumur-sumur gitu atau lubang-lubang yang, yang telah dibuat di sini. Nah, nanti baru dimasukkanlah campuran biomolekulnya dan dihubungkan dengan arus listrik. Nah, kemudian, semakin lama atau seiring berjalannya waktu, elektroforesis gel ini berkembang dan, menjadi ada yang disebut dengan gel agaros dan juga poliakrilamida sebagai gel medianya. Nah, dalam, elektroforesis gel ini terdapat 2 material dasar, yaitu yang kita tahu ya, ada yang disebut fase diam dan ada yang disebut fase bergerak. Kalau fase diam di sini fungsinya untuk menyaring objek yang akan dipisah. Berarti di sini adalah gelnya gitu, yang menyaring objek yang akan dipisah. Nah, sementara fase bergeraknya itu dia berfungsi untuk membawa objek yang akan dipisah. Fase geraknya ini, bisa dikatakan sebagai cairannya. Nah, kemudian juga biasanya ditambahkan larutan penyangga pada fase bergerak untuk menjaga kestabilan objek elektroforesis. Dan, nantinya elektroda positif dan negatif ini akan diletakkan pada masing-masing, ujung alat ya atau aparat dari, perangkat elektroforesis gel ini. Nah, kemudian di sini ada gambar di mana untuk metode elektroforesis ini zat yang akan dielektroforesis atau yang akan dipisahkan itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam yang namanya sumur-sumur atau kolom-kolom ini, dan bisa disebut juga dengan well gitu ya, pada sisi elektroda negatifnya. Nah jadi, setelah dibuat sumur-sumurnya, nanti sumur-sumur ini akan diisi oleh zat yang akan kita pisahkan. Nah, apabila aliran listrik itu diberikan, nanti akan terjadi aliran-aliran elektron dan zat objek itu akan bergerak dari elektroda negatif ke arah yang elektroda positif.
Nah, kecepatan pergerakannya ini nanti dia akan berbeda-beda tergantung dari muatan dan juga berat molekul, sampel yang kita gunakan, misalnya DNA-nya. Nah, nanti, yang berberat molekul lebih besar akan lebih lambat berpindahnya. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan ini misalnya ya, misalnya kita mempunyai sampel DNA. Sampel DNA di sini isinya bobot molekulnya itu bermacam-macam gitu, nggak cuma satu macam. Kemudian kita tambahkan enzim restriksi. Nah, nanti ini kan DNA-nya sebagai sampel. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam sumur atau ke dalam lubang-lubang ini, kemudian nanti akan dilakukan yang namanya running gitu. Di mana running ini merupakan proses pemisahannya gitu ya. Nanti kan dialirkan arus listrik, lalu nanti akan berpindah DNA-nya tadi yang tadinya dia muatannya negatif akan menuju ke yang positif. Nah, yang DNA-nya ukuran lebih kecil itu, atau lebih rendah ya berat molekulnya itu akan lebih cepat migrasinya atau berpindahnya gitu, lebih jauh dibandingkan, DNA yang bermolekul lebih besar. Nah, selanjutnya ini ada gel pada elektroforesis di mana kalau kita, punya sampel, sampelnya itu DNA dan RNA, pakainya adalah gel agaros. Sementara kalau kita punya sampel protein, maka menggunakan gel poliakrilamida. Nah, tahapan pembuatan gel itu sebenarnya sama ketika kita sedang membuat agar-agar. Jadi, dilarutkan dulu, kemudian dipanaskan, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam chamber-nya atau di tempatnya ya, dituangkan. Nah, nanti setelah sudah dituangkan, kita akan bisa menggunakan sumur-sumur menggunakan gambar yang seperti sisir ini, gitu. Nah, kemudian nanti akan terbentuklah, gel untuk digunakan dalam elektroforesis. Nah, selanjutnya, masuk kepada prinsip pengerjaan elektroforesis. Yang pertama kita buat gelnya dulu, lalu tempatkan pada tempatnya, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, yang kedua, kita masukkan, sampelnya, bisa DNA atau protein gitu ya nanti, ke dalam sumuran-sumuran yang sudah kita buat tadi setelah membuat gelnya. Nah, kemudian nanti ditambahkan buffer, dan juga dipastikan semua gelnya itu terendam dalam buffer. Nah, misal, bisa juga, dimasukkan sampel setelah buffer-nya dimasukkan, ini, loading dye. Nah, atau basic dye yang merupakan pewarna. Jadi nanti yang warna biru-biru ini di sini ya, itu merupakan sumuran yang sudah dimasukkan sampel. Nah, jadi bisa sampel DNA atau sampelnya protein. Nah, yang ketiga adalah proses pemisahan atau running. Nah, pada proses ini terjadi pemisahan sampelnya tadi gitu ya berdasarkan berat molekulnya dan alatnya itu disambungkan dengan, listrik yang bervoltase rendah. Nah, nanti, akan tersambung, aliran listrik, lalu nanti kira-kira hanya membutuhkan waktu 1 jam saja dalam proses running ini. Nah, yang terakhir adalah proses atau tahapan visualisasi. Visualisasi seperti ini gambarnya, jadi ada yang disebut dengan electrophoregram. Nah, di sini itu nanti ada strip-stripnya, ada spot-spotnya gitu ya istilahnya. Nah, di sini juga tergantung dari ukurannya juga spotnya. Dan, spot-spot ini atau strip ini menunjukkan pasangan basa atau base pair, dari sampel yang akan kita pisahkan. Baik, saya lanjut. Nah, ini merupakan, yang lebih spesifiknya ya, elektroforesis gel agaros. Yang mana elektroforesis gel agaros ini berfungsi untuk memisahkan asam nukleat seperti DNA dan RNA yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan memisahkannya ini berdasarkan muatan listriknya, ukurannya, serta bentuknya. Gelnya itu biasanya terbentuk dari atau terbuat dari rumput laut. Nah, fase diam yang digunakan yaitu tadi, gelnya ya, fase diamnya, yaitu di sini gel agaros. Kalau fase bergeraknya itu dia buffer, bisa buffer trisasetat EDTA, TAE, atau bisa TBE. Nah, fase gerak atau buffer-buffer ini dia, sebenarnya memiliki kapasitas buffering yang tinggi pada titik isoelektriknya yang berfungsi untuk, menjaga kesetimbangan pH. Karena, eee, menjaga kesetimbangan pH saat migrasi atau berpindahnya fragmen DNA tadi gitu, atau DNA yang sudah kita pisahkan. Karena perubahan pH itu nantinya dia akan bisa mendenaturasi struktur DNA, sehingga nanti akan mengubah elektromobilitas DNA-nya.
Nah, kemudian persentase gel agarosnya ini dia bisa beda-beda gitu. Itu tergantung kita mau memisahkan, DNA yang ukurannya berapa. Gel agaros ini, bisa memisahkan DNA yang berukuran lebih dari 100 pasangan basa atau base pair, di mana untuk yang memisahkan DNA dengan ukuran yang lebih pendek itu bukan menggunakan gel agaros, tetapi bisa menggunakan gel poliakrilamida. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya dianalogikan, apa, semakin besar konsentrasi agaros, itu maka semakin kecil pori-pori gelnya. Tetapi kalau semakin kecil konsentrasi agaros, itu akan semakin besar pori-pori gelnya dan itu akan berpengaruh juga pada ukuran DNA yang akan kita pisahkan. Kalau dianalogikan ketika kita membuat agar-agar, agar-agar yang dengan konsentrasi tinggi itu nanti hasilnya ketika kita buat itu akan lebih padat gitu kan, lebih kaku, pori-porinya pasti terlihat kecil. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dengan konsentrasi yang rendah, itu biasanya kan bentuk agar-agarnya agak lembek gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pemisahan fragmen DNA ini berdasarkan metode analitik maupun preparatif gitu ya bisa. Jadi molekul DNA-nya yang bermuatan negatif itu karena adanya gugus fosfat yang bergerak menuju anode yang muatannya positif saat dipisahkan dengan elektroforesis ini. Nah, fragmen DNA yang memiliki ukuran yang sama itu memiliki elektromobilitas yang sama juga dan dia menempuh jarak berpindahnya atau migrasinya sama juga jaraknya. Nah, proses running elektroforesis DNA yang bersamaan dengan DNA yang sudah diketahui ukurannya itu bisa berguna juga dalam analisis ukuran DNA dalam sampel. Nah, kemudian DNA yang super coil ya itu biasanya migrasinya dia lebih cepat karena strukturnya sangat sangat kompak gitu. Nah, pada elektroforesis ini DNA-nya umumnya dicampur dengan loading dye yang tadi sudah saya katakan itu, yaitu pewarna yang berfungsi untuk memonitor mobilitas elektroforesis dan juga nanti pewarna ini akan bermigrasi bersama molekul DNA-nya. Jadi itu gunanya dari pewarnanya. Dan intinya supaya nanti terlihat spot atau fragmen-fragmen yang terbentuk. Nah, biasanya kalau untuk elektroforesis agaros, dia itu menggunakan loading dye-nya adalah bromfenol dan bromfenol blue atau bisa silenesianol. Jadi yang umum itu digunakan dua dua zat ini gitu ya. Nah, dalam prosesnya setelah tahap running selesai itu kan nanti akan terjadi visualisasi gitu ya. Nah, jadi ini hasil elektroforesis dapat divisualisasi dengan menggunakan pewarna fluoresensi etidium bromida gitu. Jadi tahap terakhir adalah visualisasi. Dalam prosesnya ini setelah runningnya selesai, gelnya itu nanti akan direndam dalam larutan buffer TBE atau TAE tadi, di mana larutan buffer itu dia menggunakan mengandung etidium bromida ini. Nah, nanti etidium bromidanya akan berdifusi ke dalam gel, kemudian akan berasosiasi juga dengan DNA-nya. Nah, alasan ditambahkannya etidium Br ini adalah karena nanti etidium bromida ini dia bisa berinterkalasi atau menyisip di antara pasangan basa atau base pair nukleotida pada struktur double helix DNA dan saat gel hasil elektroforesis itu nanti juga bisa disinari. Jadi di sini nanti ada sinar ultraviolet ya, sinar UV dan fragmen-fragmen atau DNA yang sudah terpisah tadi itu dia akan muncul sebagai brand-brand misalnya di sini dia ada atau sebagai spot-spot gitu ya. Di sini misalnya warnanya orange gitu, nanti akan berpendar. Jadi itulah tahapan dari bagaimana elektroforesis gel agaros. Next. Oke, di sini masuk ke SDS page ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh partner saya bahwa elektroforesis gel itu dikembangkan menjadi dua, yaitu elektroforesis gel agaros dan gel poliakrilamid ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang elektroforesis gel agaros, sekarang masuk ke
elektroforesis gel poliakrilamidnya. Atau di sini kita kenal secara umum dengan SDSPH gitu ya. Atau sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, SDSPH ini bertujuan untuk memisahkan protein berdasarkan ukurannya gitu. Untuk fase diamnya berupa bubuk dari poliakrilamid yang kemudian akan diubah menjadi gel poliakrilamid sehingga nanti muatan listrik protein akan diubah menjadi muatan negatif dengan bantuan SDS gitu. Nah, kemudian protein yang dipisah dengan SDSPH ini dapat dikarakterisasi berdasarkan berat molekulnya dengan satuan kilodalton atau KDA. Nah, satu dalton ini setara dengan satu hidrogen molekul gitu. Nah, SDSPH ini juga tadi sudah dijelaskan kan ada yang berbentuk vertikal dan horizontal gitu. SDSPH ini alatnya itu berbentuk vertikal gitu ke atas. Nanti ada slot sumur-sumurnya juga, kemudian nanti akan seperti yang tadi partner saya jelaskan juga nanti diukur gitu elektromobilitasnya antar sampel-sampelnya gitu yang diuji gitu. Next. Nah, di sini ada gambarannya gitu ya. Jadi di sini kan tadi udah jelaskan bahwa SDSPH ini untuk muatan listrik dari protein akan diubah semua menjadi muatan negatif dengan bantuan SDSPH. Nah, di sini ada terlihat gambar gitu ya. Sebelum ditambah SDS dan sesudah ditambah SDS. Sebelum ditambah SDS ini muatannya beragam gitu. Ada yang negatif, ada yang positif gitu ya, membentuk grup-grup gitu, muatan grup dengan area-area hidrofobik gitu. Sehingga seperti ini gambarannya kan. Kemudian setelah ditambah SDS, semuanya itu diubah menjadi muatan negatif gitu. Dan lebih simple istilahnya kan. Seperti ini gambarannya gitu. Next. Nah, untuk SDS-PATCH sendiri tahapannya secara umum sama seperti elektroforesis gel pada umumnya gitu. Jadi pertama itu ada preparasi sampel, kemudian membuat dan mencetak gelnya dulu, lalu nanti ada proses running dan kemudian visualisasi dari hasil sampel yang diuji gitu. Nah, pertama kita masuk ke proses sampel, preparasi sampel. Nah, untuk preparasi sampel ini biasanya untuk mendenaturasi protein pertama itu digunakan SDS ya, ditambahkan SDS untuk menguraikan atau mendenaturasi protein dari sampel yang diuji gitu. Nah, tujuannya untuk mengubah muatan protein tadi menjadi muatan negatif semua. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memutuskan ikatan disulfida pada struktur protein menggunakan beta merkaptoetanol. Lalu bila perlu denaturasi lebih yang didukung gitu ya, bisa dengan cara memanaskan sampel. Nah, di sini ada contoh dari preparasi sampel yaitu apabila ada sampel protein gitu yang disiapkan, langsung bisa ditambah dengan buffer sampel yang mengandung 0,06 molar tris HCl, kemudian ada tambahan pH berupa 6,8, kemudian SDS itu 2%, dan 10% gliserol dan 0,025% bromophenol blue dan beta merkaptoetanol ya. Nah, tujuan ditambahkan buffer ini untuk membuat sampel bermuatan sama sehingga muatan tidak mempengaruhi pergerakan komponen sampel dalam gel gitu. Jadi dari penambahan buffer ini bisa menghambat interaksi hidrofobik dan merusak ikatan hidrogen yang ada di sampel proteinnya gitu. Kemudian yang kedua itu membuat dan mencetak gelnya. Jadi di sini gel poliakrilamid dibuat dengan konsentrasi tertentu dan dibuat menggunakan cetakan gel membentuk lembaran segi 4 dengan ketebalan tertentu. Nah, jadi di sini apabila kita sudah buat larutan gelnya gitu ya dari bubuk poliakrilamid, kemudian kita tuang dalam chamber untuk dicetak, kemudian kita pakai alat untuk membuat well gitu ya atau sumur-sumur tempat sampel itu diletakkan. Nah, kemudian bisa langsung kita lakukan uji gitu ya dengan elektroforesis dengan dimasukkan sampel. Next.
Nah, yang ketiga itu ada proses running. Jadi, setelah sampel dimasukkan dalam sumur gel, gel ini dialiri dengan arus listrik dari power supply-nya, sehingga komponen yang terdapat dalam sampel akan terpisah melalui matriks gel ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya kalau misal ada 2 sampel gitu ya, kecepatannya pasti atau elektromobilitasnya berbeda-beda gitu kan, sehingga terlihat gitu kan. Nah, di sini untuk, proses pemisahan atau running-nya dilakukan pada, tegangan 70 ampere selama 3 sampai 4 jam. Protein yang berat molekulnya rendah akan bergerak lebih cepat, sedangkan protein yang berat molekulnya besar akan bergerak lebih lambat gitu. Jadi bisa, diketahui gitu. Nah, kemudian untuk visualisasi, kita lanjut ke visualisasi, ini dengan pewarnaan gitu ya. Bisa menggunakan, dua warna gitu ya. Yang pertama dengan kromasi brilliant blue, yaitu dengan mengikat protein secara spesifik dengan ikatan kovalennya, atau dengan, silver salt staining gitu. Memiliki sifat tapi untuk silver salt staining ini memiliki sifat lebih sensitif dan akurat, namun membutuhkan proses lebih lama. Nah, untuk silver salt staining ini, cenderung juga lebih mahal gitu ya, karena tentu saja ada kualitas, ada harga gitu kan. Jadi untuk apabila yang ingin lebih mendetail gitu ya, pewarnaan atau identifikasi atau analisisnya, bisa menggunakan silver salt staining ini, pewarnaannya, daripada kromasi brilliant blue. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari elektroforesis itu sendiri gitu ya. Yang pertama dalam bidang forensik dengan DNA fingerprinting gitu. Nah, di sini untuk dalam bidang forensik ini ada contoh gitu ya. Kita bisa uji dalam satu crime scene atau TKP gitu ya. Apabila ada TKP, ada sampel DNA gitu ya. Kita bisa menguji atau menganalisis sampel DNA tersebut dalam elektroforesis. Kemudian kita bisa cocokkan DNA tersebut kepada suspek atau tersangka-tersangka dari kejadian tersebut gitu dalam TKP tersebut gitu. Nah, kemudian dicocokkan nih pewarnaannya gitu kan. Pola pewarnaannya dari DNA yang diambil gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk crime scene yang dicontohkan dalam gambar ini, kita tahu bahwa tersangkanya itu ternyata suspek kedua gitu. Karena bisa disamakan gitu DNA sampel sama DNA sampel dari TKP dengan DNA sampel si tersangka. Kemudian kita lanjut ke bidang genetika gitu ya. Nah, dalam bidang genetika ini biasanya elektroforesis digunakan pertama untuk mendeteksi kelainan genetik. Kedua, untuk membandingkan gen homolog dari spesies yang berbeda dengan mengetahui susunan sekuensnya dari berbagai genom. Kemudian yang ketiga, mengetahui aktivitas gen selama perkembangan berbagai tipe sel organisme atau percobaan perlakuan gen. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui variasi genetik yang ada di alam. Dan yang kelima itu untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari genetik antar individu gitu. Lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa aplikasi elektroforesis lagi di berbagai bidang. Yang selanjutnya itu biokimia ya. Nah, biokimia ini bisa untuk menentukan atau mengidentifikasi berat molekul DNA, RNA, dan protein tertentu. Nah, tentu saja untuk menentukan identifikasi DNA, RNA, dan protein ini, elektroforesisnya harus disesuaikan gitu, elektroforesis apa gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu bisa untuk analisa formulasi farmasetika dan cairan biologis dengan elektroforesis kapiler. Kemudian yang selanjutnya pada bidang mikrobiologi untuk mengetahui jumlah fragmen DNA yang diklon dalam rekombinan DNA plasmid. Kemudian dalam bidang biologi molekuler, yang pertama bisa digunakan untuk mempelajari evolusi tingkat molekular gitu ya, yang paling kecil gitu kan. Kemudian yang kedua untuk menganalisa fragmen DNA yang diamplifikasikan lewat PCR. Kemudian yang ketiga untuk mendeteksi lokasi dan jumlah mRNA dalam sel atau jaringan tertentu. Yang keempat untuk mengetahui ukuran fragmen DNA dari produk PCR. Yang kelima untuk memisahkan produk DNA
dari hasil digesti yang berbeda ukuran kemudian di sequencing. Dan yang terakhir untuk pemurnian atau purifikasi DNA. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari elektroforesis. Kelebihannya yaitu proses migrasinya lebih cepat, kemudian pemisahan spot menjadi lebih kecil dengan spektrofotometri, kemudian juga mudah dilarutkan dalam jumlah sedikit. Sedangkan kekurangannya ini untuk yang elektroforesis kertas, adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya gugus OH yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul polar, sehingga daya migrasi molekulnya itu dia akan terganggu dan menjadi lebih rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.